Ya pemirsa, apakah KPU akan menaati batas waktu rekapitulasi nasional di 20 Maret 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota KPU RI Idam Holik dan manajer program Perludem Fadli Ramadhanil. Mas Idam, Mas Fadli, selamat malam. Selamat malam Mas Leo. Ya. Selamat malam Mas Fadli. Selamat malam Pak Idam. Mas Idam, mau mengkonfirmasi informasi terakhir bahwa nanti sekitar 8:30 malam ini ada 2 provinsi yang akan direkap. Lalu besok katanya akan juga dituntaskan rekapitulasi provinsi. Artinya besok akan langsung diumumkan penetapan hasil atau memang tanggal 20 supaya pas dengan tenggat waktu, Mas Idam? Undang-Undang Pemilu memberikan rentang waktu selama 35 hari bagi KPU RI untuk menetapkan hasil pemilu tingkat nasional. Jadi kami mempunyai waktu sampai dengan 35 hari dalam jadwal, yaitu paling lambat tanggal 20 Maret 2024. Tetapi tentunya KPU RI harus mempedomani prinsip efektif efisien dalam mengelola jadwal rekapitulasi nasional ini, ya, dan kami berupaya agar pelaksanaan rekapitulasi tingkat nasional ini lekas dapat ditetapkan secara nasional, artinya dapat segera dirampungkan. Dan kami juga terus mengkoordinasikan KPU-KPU provinsi yang belum menyelesaikan rekapitulasi di tingkat provinsinya masing-masing. Dan kami berupaya secara maksimal mungkin agar sesegera mungkin rapat pleno terbuka rekapitulasi ini dapat diselesaikan. Jadi saat kita berbicara ini, Mas Idam, pemungutan rekapitulasi suara di luar negeri sudah selesai, lalu tinggal sisa 5 provinsi, betul begitu ya? Tadi siang KPU RI telah menyelesaikan pembacaan hasil rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur. Pembacaan rekapitulasi tersebut melengkapi hasil rekapitulasi di 128 perwakilan negara di luar negeri atau 128 PPLN. Dan hari tadi pasca kami menyelesaikan rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur pasca pemungutan suara ulang, kami juga langsung menetapkan perolehan suara peserta pemilu untuk Dapil Jakarta 2. Ya, Dapil Jakarta 2 untuk pemilu anggota DPR RI ini meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Artinya untuk Dapil Jakarta 2, DPR RI sudah kami tetapkan. Dan malam hari ini KPU RI sudah mengagendakan ada 1 KPU provinsi yang direncanakan akan membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu, yaitu KPU Papua Barat Daya. KPU Papua Barat Daya, berarti KPU Jawa Barat belum akan mengumumkan malam ini, Pak Idam? Saat ini KPU Provinsi Jawa Barat masih sedang menyelesaikan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu tingkat Provinsi Jawa Barat, dan kami juga masih menunggu. Ini akan rencananya maraton atau memang akan berakhir di pukul berapa malam ini, Mas Idam? Apakah memang benar-benar akan menggunakan waktu yang ada atau memang akan istirahat sampai besok lagi dibuka? Kemarin kami mendapatkan informasi bahwa KPU Maluku sore hari sudah tiba di Jakarta, tetapi sampai saat ini ternyata KPU Maluku belum bisa tiba di Jakarta. Yang sudah tiba di Jakarta itu adalah KPU Papua Barat Daya. Jadi malam ini sepertinya hanya 1 KPU provinsi, yaitu KPU Provinsi Papua Barat Daya yang akan membacakan hasil rekapitulasinya. Oh, jadi lebih ke kondisi teknis kehadiran dari KPU provinsi terkait, begitu ya Mas Idam ya? Benar sekali. Baik, Mas Fadli, kalau kita lihat sekian waktu yang lalu KPU kan sempat kita khawatir akan melewati tenggat 20 Maret. Kalau Anda lihat sekarang ini disampaikan langsung oleh Komisioner KPU, apakah Perludem melihat bahwa ini akan tepat waktu nih, Mas Fadli? Ya, kalau dibandingkan dengan tenggat waktu 35 hari, terhitung setelah hari pemungutan suara 14 Februari, seperti yang tadi disampaikan Pak Idam, itu akan jatuh di 20 Maret 2024. Itu artinya akan jatuh pada hari Rabu ya, pekan ini. Nah, kalau melihat sisa provinsi yang belum membacakan hasil rekapitulasi di tingkat nasional,
mestinya 20 Maret 2024 tidak boleh terlewatkan. Sebab kan tinggal 2 atau 3 provinsi ya, Pak Idam ya, yang akan membacakan nanti hasil rekapitulasi. Tinggal yang belum tadi disebut Maluku dan juga Jawa Barat. Tapi sebetulnya yang penting juga jadi perhatian Mas Leo adalah batasan waktu untuk menyelesaikan rekapitulasi sebetulnya tidak hanya diberikan kepada KPU RI. KPU Provinsi itu juga punya batasan waktu sebetulnya di dalam Undang-Undang Pemilu itu 25 hari terhitung setelah hari pemungutan suara itu harus sudah menyelesaikan rekapitulasinya. Artinya kalau dihitung sampai hari ini, Provinsi Jawa Barat misalnya, salah satu yang tadi disebut masih belum menyelesaikan proses rekapitulasi, itu juga perlu jadi catatan khusus. Kenapa misalnya rekapitulasi di Jawa Barat belum selesai, padahal tenggat waktu di dalam Undang-Undang Pemilu itu bagi KPU Provinsi selambat-lambatnya 25 hari harus sudah menyelesaikan rekapitulasi. Nah, pernyataan Ketua KPU itu menurut saya juga patut dicermati, seolah-olah kemudian kenapa Jawa Barat terlambat begitu ya. Nah, mestinya kan Ketua KPU menjelaskan penyebab keterlambatan itu apa dan kemudian apa yang harus dilakukan agar keterlambatan itu tidak menjadi problem dan membuat proses rekapitulasi nasional menjadi terganggu. Mas Fadli, karena Ketua KPU tidak ada, tapi ada Mas Idam di sini, koleganya saya rasa. Kita mau konfirmasi Mas Idam, apakah benar keterlambatan Provinsi Jawa Barat itu karena, ini yang saya baca di pemberitaan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat mengatakan karena banyak di kabupaten Bekasi salah satunya, itu TPS-nya sangat banyak, ada yang 1.200, ada yang 700. Benar gara-gara itu saja atau memang sempat viral ini desas-desus bahwa ada dugaan penggelembungan suara. Ini yang mana yang benar Mas Idam? Ya, berkenaan dengan jumlah TPS di Kabupaten Bekasi, itu memang ada satu kecamatan yang jumlah TPS-nya cukup banyak sekali, dan inilah yang akhirnya membuat KPU Kabupaten Bekasi lambat dalam menyelesaikan rekapitulasinya. Tetapi 2 hari yang lalu, KPU Kabupaten Bekasi sudah menyelesaikan rekapitulasi untuk pemilu Presiden Wakil Presiden, pemilu anggota DPR RI, pemilu anggota DPD RI, dan pemilu anggota DPRD Provinsi, dan di hari kemudiannya sudah menyelesaikan rekapitulasi untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Artinya KPU Kabupaten Bekasi sudah selesai, dan semalam KPU Kabupaten Bekasi sudah membacakan hasil rekapitulasinya di dalam forum rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat provinsi KPU Jawa Barat. Selanjutnya, berkenaan dengan kenapa sampai saat ini KPU Jawa Barat masih belum merampungkan, karena memang KPU Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti putusan Bawaslu untuk melakukan pencermatan ulang terhadap hasil rekapitulasi di Jabar 1, Jabar 3, Jabar 4, dan Jabar 5. Informasi yang disampaikan demikian kepada kami. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa selain Jawa Barat, Maluku, ini juga ada 2 provinsi di Papua, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan yang sepertinya mereka akan baru datang ke Jakarta pada tanggal 19 sore hari. Informasi yang kami dapat demikian. Baik, kita harus jeda dahulu, Bapak-Bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Time News segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.